Kamu di acara pernikahan Arman dan Lily, ini Arman berdiri sendirian. Yang mana dari cewek-cewek ini yang calon istrinya? Yang ini, lihat, ada tulisan namanya Lily di gelangnya. Bocah-bocah perempuan ini berebut boneka itu milik salah satu dari mereka. Tapi mereka semua bilang itu boneka miliknya. Menurutmu, siapa pemilik sebenarnya? Pasti gadis kecil ini. Lihat deh, bajunya sama dengan baju boneka itu. Ini perayaan Halloween dan beberapa orang memakai kostum hantu. Tapi di antara mereka ada hantu beneran loh. Yang mana ya? Lihat, orang ini nggak punya bayangan. 3 sekawan pergi camping, 2 dari mereka manusia sungguhan dan yang 1 robot. Perhatiin foto mereka dan kasih tahu yang mana robotnya. Pasti cowok ini. Lihat jejak kaki yang ditinggalin masing-masing dari mereka. Jejak kaki cowok ini sebenarnya jejak roda yang nggak lumrah bagi manusia beneran. Amanda dan ibunya ikutan acara game show. Ini putaran final dan tugas Amanda adalah nyari tahu yang mana dari kedua wanita ini yang ibunya. Keduanya memakai topeng, jadi Amanda nggak bisa melihat wajah mereka. Kamu bisa bantu dia? Perhatikan rambut kedua wanita itu. Amanda berambut merah, wanita ini juga berambut merah, jadi pasti dia ibunya. Dalam kondisi apapun, Amanda pasti tahu warna rambut ibunya, jadi dia bisa menjawab. Polisi setempat memperoleh informasi bahwa kota kecil mereka telah diinvasi. Para petugas mulai berpatroli untuk memeriksa kartu identitas orang-orang. Akan kutunjukin satu demi satu kartu identitas itu, dan kamu harus putusin siapa yang mencurigakan. Misalnya, yang ini. Apa pendapatmu? Lihat tahun lahir cowok ini jelas bukan kartu identitas asli. Ini ada lagi. Apa katamu tentang wanita ini? Lihat alamatnya, itu cuma nama suatu tempat tertentu, nggak disebutkan provinsi atau negaranya. Yap, orang ini juga mencurigakan. Orang berikutnya adalah wanita muda ini, dan ini kartu identitasnya. Apa kamu melihat ada yang mencurigakan? Kayaknya nggak ada yang salah sih, biarin aja deh dia pergi. Ini ada lagi, gimana dengan orang ini? Kali ini perhatiin fotonya deh, semua foto identitas memakai latar belakang putih. Yang ini bukan kartu identitas resmi, jadi menurutku dia mencurigakan. Ada tersangka terakhir untukmu. Apa pendapatmu? Apa ada yang perlu dicurigai? Enggak, dia baik-baik aja kok. Biarin dia pergi deh. Seorang wanita kaya, Bu Risa, sedang mencari orang yang mau bersih-bersih rumahnya setiap minggu. Dia mengundang 3 pelamar dan bertanya kenapa mereka menginginkan pekerjaan itu. Amalia bilang dia ingin nyari uang selama musim panas untuk jalan-jalan keluar kota bersama teman-temannya. Udin bilang ibunya memaksa dia untuk punya kegiatan khusus di musim panas supaya dia nggak main video game seharian. Anita bilang dia benar-benar bokek dan butuh uang untuk hidup.
Setelah mereka pergi, Bu Risa menyadari kalung berliannya hilang. Dia menduga salah satu calon pekerja itu telah mencurinya. Jadi dia mengundang mereka lagi, perhatikan mereka dan cari tahu ya, siapa pencurinya. Pencurinya Anita. Dia bilang dia bokek kan? Terakhir ke rumah Bu Risa, dia memakai pakaian usang. Tapi lihat deh dia sekarang. Bajunya, anting-anting emasnya, dan iPhone-nya baru. Pasti dia nyuri kalung itu dan menjualnya. Suatu hari di musim dingin yang bersalju, polisi mendapat laporan kalau salah satu rumah di lingkungan sekitar telah dirampok. Seorang detektif mengunjungi orang-orang yang tinggal di sana dan semua bilang mereka di rumah saja karena faktor cuaca. Tapi detektif tahu siapa yang bohong. Orang itu menjadi terduga utama. Siapa dia? Pasti orang yang tinggal di rumah ini. Dia bilang dia tinggal di rumah saja, tapi dia jelas memarkir mobilnya setelah salju menumpuk di jalan masuk ke rumahnya. Jadi, mobil itu telah dipakai pergi sebentar. Kenapa dia bohong ya? Hari lain, kejahatan lain. Pak Seno, seorang pengusaha, menjadi korban pencurian. Dia bilang dia punya brankas berat yang penuh uang tunai di kamarnya. Sekarang brankas itu hilang dan dia khawatir nggak punya bukti apapun bahwa dia pernah memilikinya. Tapi sang detektif bilang dia percaya sama pria itu dan meminta keterangan detail. Gimana detektif bisa tahu kalau pengusaha itu nggak bohong? Lihat, ada bekas cekungan di lantai. Sesuatu yang benar-benar berat memang pernah diletakkan di sana dalam waktu lama. Ada pencurian lain di sebuah kota kecil dan terduga utamanya adalah Dimas, teman lama dan mantan mitra bisnis korban yang berubah menjadi musuh. Esok harinya tanggal 7 Agustus, polisi mengunjungi Dimas tapi dia nggak ada di rumah. Saat dihubungi via telepon, Dimas bilang dia sedang liburan di Yunani dan katanya dia sudah pergi seminggu sebelumnya. Polisi memeriksa apartemennya dan saat detektif melihat sekeliling, dia sadar Dimas belum lama pergi. Gimana polisi bisa tahu? Lihat kalender di dinding ya, kalender nunjukin tanggal 6 Agustus, yaitu sehari sebelum tindak kejahatan. Jika Dimas benar-benar pergi seminggu sebelumnya, kalender akan nunjukin tanggal saat dia berangkat, bukan kemarin. Di sebuah kota kecil, seseorang mencuri semua nugget ayam dari toko lokal. Pemilik toko menghubungi polisi dan mereka memulai penyelidikan. Ada 3 terduga pelaku. Pak Joni bilang dia sudah di tempat kerja pada saat itu. Pak Kala bilang keluarganya vegan, jadi dia nggak akan tertarik pada nugget ayam. Pak Mitra bilang polisi baru saja ngebangunin dia. Siapa yang berbohong? Pencurinya Pak Kala. Dia bilang keluarganya vegan, tapi lihat deh, mereka memelihara ayam tuh. Itu mencurigakan. Seseorang mencuri sepeda di sebuah kota kecil dan polisi bekerja keras untuk menemukannya. Ada 3 terduga utama, semuanya masih remaja. Eva bilang dia keluar bersama teman-temannya dan baru saja pulang. Rian bilang ibunya nyuruh dia ngecat pagar dan itu yang dia lakukan. Khalil bilang dia sedang bermain dengan saudara laki-lakinya di kebun. Siapa yang bohong? Rian, pagarnya merah tapi rumput di dekatnya nggak ternoda sedikit pun. Jadi kemungkinan pagarnya nggak baru saja dicat. Ika dan Dela adalah kakak beradik. Ika ingin pinjam uang kepada Dela, tapi Dela menolaknya. Beberapa menit setelahnya Dela turun dan Ika melihat ada uang di meja Dela. Ika pun mengambilnya dengan niatan akan mengembalikannya seminggu kemudian.
Saat Della kembali dan bertanya kepada Ika di mana uang kertas itu, Ika bilang tiba-tiba angin bertiup ke dalam ruangan dan uang kertas itu terbang keluar jendela. Della nggak percaya sama Ika dan minta agar uang itu dikembalikan. Gimana Della bisa tahu kalau Ika bohong? Jika angin bertiup ke dalam ruangan, nggak akan ada yang terbang keluar jendela. Uang itu jatuh ke lantai, bukan sebaliknya. Molly mengundang para sahabatnya untuk makan malam. Rose, Bianca, Tom, dan Stan. Semuanya berjalan dengan baik, tapi di tengah malam, Molly menyadari salah satu bukunya hilang. Benda itu sangat istimewa. Molly menyembunyikan semua uangnya di dalam buku itu, dan dia nggak pernah memberitahu siapa-siapa soal itu. Molly menanyai teman-temannya, tapi semua bersumpah nggak mencurinya. Bisakah kamu membantu Molly menemukan pencurinya? Pelakunya Tom, dia duduk di atas buku yang dicuri. Detektif Tina menerima beberapa laporan penipuan online minggu ini. Mereka mengeluh seluruh uang hilang dari rekening bank mereka. Detektif Tina pergi untuk menyelidiki kasus ini. Dia bertemu dengan 3 orang saksi yang dirampok dan meminta mereka menunjukkan ponselnya. Dia berharap menemukan semacam bug atau aplikasi. Apa kesamaan semua ponsel ini? Semuanya punya satu aplikasi yang sama. Bella mengunjungi India, dia meninggalkan tasnya di hotel dan pergi menjelajahi pasar lokal. Tiba-tiba seorang pria asing mendekatinya dan menawarkan beberapa barang. "Nona, aku mewarisi harta karun ini dari nenek moyangku. Usianya sudah ribuan tahun." Bella sangat girang, dia menyukai cenderamata langka. Bella mempelajari benda-benda ini dengan seksama dan menjadi sangat marah. Dasar penipu! Bagaimana Bella bisa tahu? Lihatlah patung ini. Dia memakai headphone. Piala emas ini memiliki ukiran dibuat tahun 2002. Jadi usianya nggak mungkin ribuan tahun kan? Dan sekarang lihat lebih dekat kalungnya. Kalung ini tersusun dari koin 1 sen Amerika Serikat. Pada zaman dulu nggak ada yang tahu seperti apa bentuknya. Chelsea sedang mengendarai skuter di taman favoritnya. Tiba-tiba ada yang melempar apel ke punggungnya dan dia terjatuh. Chelsea melihat sekeliling dan mencurigai 3 orang. Dia memutuskan untuk menanyai mereka. Glenda bilang, "Aku sedang memberi makan tupai kecil yang lucu ini dan foto-foto." Britney bilang, "Aku lagi berjemur di rumput sambil baca buku. Aku bahkan nggak melihat ke arahmu." Dan Serge berkata, "Aku sedang merekam podcast untuk followerku. Jadi aku nggak melihat sekeliling. Mungkin apel itu nggak sengaja jatuh dari pohon." Salah satu dari mereka adalah pelakunya. Bisakah kamu tebak? Chelsea tertimpuk apel merah dengan label harga berwarna kuning. Tapi pohon apel yang disebut Serge berbuah hijau. Sementara itu Britney membawa banyak apel merah di dalam tasnya. Dan ada label kuning yang serupa. Oh, kamu ketahuan. Will pergi ke restoran bersama teman-temannya, Mike, Crystal, dan Alex. Dia memesan cheesecake favoritnya. Dia mengambil dan memakan 1 buah stroberi dari bagian atas cake, tapi kemudian teringat, "Duh, aku belum cuci tangan. Titip hidangan penutupku dulu ya." Setelah beberapa saat, dia kembali dan mendapati piringnya sudah nggak ada. Will menanyai teman-temannya, lalu Mike bilang, "Maaf, tadi ada telepon penting dari kantor dan aku pergi keluar." Crystal bilang, "Cheesecake-mu kelihatan enak, jadi aku juga ikut pesen. Aku nggak tahu apa-apa soalnya baru aja cuci tangan." Dan Alex bilang, "Maaf, aku meninggalkan meja untuk meminta nomor wanita itu. Sepertinya dia belahan jiwaku." Siapa yang mengambil kue, Will?
Lihat deh piring kristal. Stroberi yang sama dengan yang diambil Will dari cake-nya nggak ada tuh. Jadi mungkin itu punya Will dan kristal berbohong. Seseorang menggambar pentagram di lantai kantor kepala sekolah. Bisakah kamu menebak siapa yang ingin mengutuknya? Si petugas kebersihan, ada noda cat di seragamnya dan simbol yang sama ada di topinya. Sebuah grup musik pop bepergian dengan kereta cepat. Mereka akan menghadiri konser besar di negara lain. Semuanya berjalan lancar, tapi tiba-tiba lampunya mati. Ada yang bergerak di dalam kegelapan. Dan semua orang mendengar teriakan seorang wanita. Akhirnya lampu menyala kembali, tapi salah satu penyanyi, Kelly, hilang. Kondektur menemukan ponselnya di lantai dan menanyai para saksi. Jill bilang, "Aku lagi di ujung gerbong, kemudian semuanya gelap. Aku nggak tahu apa yang terjadi." Sam bilang, "Tadi Kelly di sebelahku, kami lagi ngobrol lalu dia menghilang." Dan Paul bilang, "Aku sedang mual, jadi hanya duduk sambil memejamkan mata. Aku dengar sesuatu tapi nggak melihat apa-apa." Siapa yang berbohong? Jill, dia bilang dia sedang ada di ujung gerbong, tapi kenapa jepit rambutnya tergeletak di TKP? Bisakah kamu menemukan 10 perbedaan di antara kedua gambar ini? Siap melihat jawabannya? Ini dia. Bagaimana dengan tanaman-tanaman kecil yang manis ini? Bisakah kamu melihat 10 perbedaan di antara kedua gambar ini? Waktu habis. Kamu pasti gagal menemukan 10 perbedaan. Ini dia. Bagaimana dengan dua gambar ini? Bisakah kamu menemukan 5 perbedaan? Yuk kita lihat jawabannya. Polisi sudah lama melacak Jake. Dia dicurigai terlibat dalam penyelundupan berlian. Tapi polisi nggak punya bukti. Mereka memutuskan untuk memeriksa barang bawaan Jake secara menyeluruh. Jake pergi ke bandara membawa sebuah koper kecil. Apa yang mencurigakan dari koper itu? Dia menggunakan pisau cukur listrik. Buat apa dia butuh krim cukur? Berliannya pasti ada di dalam kalengnya. Billy mengajak keluarganya ke taman safari. Apa kamu melihat sesuatu yang aneh? Jerapah nggak punya tanduk lah, dan singa nggak pakai kacamata. Bagaimana dengan gambar ini? Bisakah kamu menemukan apa yang salah di sini? Burung flamingo ini mengenakan sepatu dan gajah ini punya 5 kaki. Astaga! Keran mana yang mengalir paling cepat? Keran nomor 2. Yuk kita tambah tingkat kesulitannya. Ini satu set keran baru. Bisakah kamu menebak aliran yang tercepat?
Yang pertama, pelari mana yang akan mencetak gol? Hanya pelari ketiga yang bisa mencapai titik akhir. Inilah rute yang harus dia pilih. Bisakah kamu menemukan 5 benda ini? Ini dia. Bagaimana dengan tumpukan barang yang sangat banyak ini? Kamu bisa menemukan 5 benda ini? Siap untuk melihat jawabannya? Ini dia. Bisakah kamu menemukan potongan yang tepat? Hanya ini yang pas. Istri Rob ingin menjahilinya dan mengubah sandi 6 angka pada brankas mereka. Dia meninggalkan petunjuk agar Rob bisa memecahkan kodenya. Bisakah kamu membantu Rob? Cermati lebih dekat petunjuknya, ada alfabet dengan 4 huruf yang ditandai. Tapi kita tahu sandinya terdiri dari 6 angka. Untuk memecahkan kode tersebut, kita perlu menghitung posisi setiap huruf dalam alfabet. A berarti 1, E sama dengan 5, J berarti 10, dan M 13. Jadi kodenya adalah 1, 5, 10, 13. Tilda sedang membuat ramuan cinta. Dia menemukan resepnya di buku mantra tua. Sayangnya 3 bahan terakhir memakai kode. Ini petunjuk untuk memecahkan yang pertama. Kadang aku bisa berbentuk stik, tapi aku bukan berasal dari pohon. Aku bisa dioleskan pada roti panggang. Aku adalah olahan susu. Ada yang tahu apakah itu? Butter. Aku jarang melihat stik butter. Berikut ini petunjuk untuk bahan kedua. Aku bisa kecil, bisa besar, dan sangat sulit untuk dibawa. Ukirlah aku. Letakkan lilin di dalam perutku dan nyalakan dengan korek api. Apakah itu? Labu, bahkan aku bisa menjawabnya. Sekarang kita coba memecahkan kode bahan terakhir. Bahan ini berbentuk butiran kecil, tapi ini bukan beras atau pasir. Ini sering digunakan saat memasak agar makanan tidak terasa hambar. Kira-kira apakah itu? Bahan terakhir untuk ramuan cinta Tilda adalah NaCl. Ups, maksudku garam. Lily mendapat undangan ke sebuah pesta pernikahan. Dia datang dan langsung melihat 3 hal yang aneh. Bisakah kamu melihatnya? Perhatikan lebih teliti pengantin wanitanya. Ada zombie bersembunyi di balik roknya. Selain itu ada planet bumi di langit, bukan bulan. Dan jam berputar berlawanan jarum jam. Wah, kacau sekali. Molly sedang bersantai di kamar mandinya setelah seharian bekerja. Tapi, bisakah kamu melihat sesuatu yang aneh di sini? Dia menggunakan burger alih-alih spons biasa. Mau tambah kentang goreng juga? Kompetisi anjing sedang berlangsung di kota. Seekor anjing Golden Retriever bernama Toby memenangkan medali emas. Tapi setelah kontes, petugas kebersihan menemukan Toby tergeletak pingsan di belakang panggung. Detektif Tina tiba di TKP 15 menit kemudian. Dia hanya memberi 1 pertanyaan kepada orang-orang yang dicurigai. Apa yang kamu lakukan selama 15 menit terakhir? Harry, pemilik Golden Retriever saingannya, bilang, "Aku sedang menyisir anjingku. Aku ingin dia bersinar bagai berlian saat kontes."
Sandra, fotografer lokal, bilang, aku sedang memotret anjing-anjing dan para pemiliknya. Pak Green, sang juri, bilang, aku sedang bicara dengan wartawan. Dan petugas kebersihan, Frank, bilang, aku menemukan Toby dan langsung menelpon polisi. Kemudian aku meninggalkannya bersama pemiliknya dan pergi membersihkan toilet. Siapa yang berbohong? Harry, untuk apa dia menyisir bulu anjingnya? Kontes sudah berakhir. Kuku Lisa patah dan dia pergi ke salon kecantikan untuk memperbaikinya. Di sana dia bertemu 3 ahli manikur. Salah satu dari mereka ternyata menyamar. Kamu bisa tebak yang mana? Wanita ini, dia menggunakan sendok teh, bukan alat manikur biasa. Ini hari biasa di kantor, tapi tunggu sebentar. Apa kamu melihat sesuatu yang aneh? Lampu ini nggak tersambung ke kabel listrik. Bagaimana dengan gambar ini? Ada yang aneh? Pengusaha ini memegang kuas seniman. Kyle, seorang polisi, dia memasuki penatu umum sepulang kerja. Di sana dia melihat seorang wanita menangis dan dia berteriak, "Pak polisi, tolong aku! Ada yang mencuri bajuku, itu pakaian favoritku!" Kyle menginterogasi 3 orang tersangka di antara para pengunjung. Lisa bilang, "Aku sudah 30 menit di sini, tapi aku selalu menonton film di tabletku sambil menunggu. Jadi aku nggak melihat sekeliling." Ryan bilang, "Aku baru datang untuk mencuci spray. Silakan periksa tasku kalau nggak percaya." Dan terakhir, Nina bilang, "Aku sedang video call bersama pacarku sambil menunggu cucianku kering. Aku nggak melihat sekitarku." Siapa yang berbohong? Lisa, lihat lebih dekat, tabletnya rusak dan mati tuh, jadi dia nggak mungkin menonton film. Bisakah kamu menemukan hantu di dalam gambar ini? Di sebelah sini. Bagaimana dengan area ini? Bisakah kamu melihat hantunya? Halo. Peter, seorang blogger pelancong terkenal, dia mendapat undangan untuk mengunjungi pantai rahasia paling mewah di dunia. Tapi peta itu sangat mengecoh. Bisakah kamu membantu Peter memilih rute yang tepat? Hanya opsi B yang akan membawanya ke tempat tujuan. Bayangkan kamu diwawancarai untuk sebuah lowongan pekerjaan di salah satu perusahaan terbesar di dunia. Maksudku Google, Microsoft, atau bahkan SpaceX milik Elon Musk. Namun untuk mendapatkan pekerjaan impianmu, kamu harus lulus ujian masuk yang sangat rumit. Aku telah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang benar-benar digunakan dalam tes ini. Jadi bersiaplah dan jangan puas dengan nilai kurang dari 100%. Semoga berhasil. Kita akan mulai dengan yang mudah. Kamu punya waktu 7 detik untuk menemukan jawabannya. Teka-teki pertama yang harus kamu pecahkan adalah teka-teki 2 kendi. Begini petunjuknya. Ibumu memintamu untuk menakar 4 cangkir jus jeruk menggunakan 2 kendi. Masalahnya, kamu punya kendi berukuran 20 cangkir dan kendi berukuran 36 cangkir. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu harus mulai dengan menuangkan jus jeruk ke dalam kendi yang lebih kecil.
Kemudian tuangkan semua jus dari kendi tersebut ke dalam kendi 36 cangkir. Dengan cara ini, ruang kosong dari kendi besar akan memberimu 16 cangkir. Setelah melakukan itu, kamu bisa mengisi kendi 20 cangkir dengan lebih banyak jus segar dan menuangkan cairan itu ke dalam kendi 36 cangkir. Dengan cara ini, kamu akan mengisi seluruh kendi 36 cangkir. Dan yang tersisa di kendi yang lebih kecil adalah 4 cangkir jus yang diminta oleh ibumu. Pintar kan? Pindah ke putaran kedua. Katakanlah kamarmu punya 3 saklar, dan salah satu saklar ini untuk kipas angin di kamar sebelah. Kamu nggak bisa melihat apakah kipas angin menyala atau mati kecuali kamu keluar dari kamarmu. Mengerti? Oke, jadi aku ingin kamu mencari tahu berapa kali minimal kamu harus masuk ke dalam kamar sebelah untuk mengidentifikasi saklar yang benar yang menyalakan kipas angin. Ini sedikit rumit, tapi inilah solusinya. Jumlah waktu minimal yang bisa kamu gunakan untuk masuk ke dalam kamar sebelah dan masih bisa menemukan jawabannya adalah 1. Bayangkan kamu menyalakan saklar pertama di kamar tidurmu dan membiarkannya menyala sebentar. Segera setelah dimatikan, kamu segera menyalakan saklar kedua dan berlari ke kamar sebelah. Kalau kipas angin berputar perlahan dan akan berhenti, itu berarti saklar pertama adalah saklar yang mengontrol kipas angin. Kalau kipas angin berjalan, maka saklar kedua adalah saklar yang benar. Dan kalau kipas angin nggak bergerak sama sekali, berarti saklar ketiga yang benar. Apakah kamu berhasil memecahkan yang satu ini? Hei, nggak ada yang bilang ini akan mudah. Ini adalah latihan wawancara kerja untuk perusahaan terkemuka. Babak ketiga bahkan lebih sulit dari sebelumnya. Pewawancara mungkin akan memintamu untuk memecahkan teka-teki ini untuk memahami kemampuanmu dalam menemukan pola. Katakanlah kamu diminta untuk melihat lintasan balap mobil dengan 6 lajur pada hari itu. Tugasmu adalah menemukan 4 mobil tercepat dari 36 mobil. Berapa banyak balapan yang akan kamu lakukan untuk menemukannya? Inilah yang bisa kamu lakukan. Lakukan 6 balapan mobil yang berbeda dengan mengelompokkan 6 mobil per balapan. Setelah kamu menentukan pemenang dari setiap balapan ini, lakukan balapan lain dengan 6 finalis. Pemenang balapan ini akan dinyatakan sebagai kendaraan tercepat dari semuanya. Kemudian, tempatkan mobil kedua, ketiga, dan keempat sesuai dengan performa mereka di balapan terakhir. Pada akhir 7 balapan, kamu akan mengetahui 4 mobil tercepat dari 36 mobil. Kamu hebat kalau berhasil menyelesaikannya. Untuk teka-teki berikutnya, kamu harus berpikir logis dan matematis. Seorang ratu perlu mempekerjakan seorang pekerja selama 7 hari untuk melakukan suatu pekerjaan untuknya. Ratu membayar dengan emas batangan, tapi dia harus membayar pekerja tersebut setiap hari di akhir masa kerjanya. Jika sang ratu hanya mampu membuat maksimal 2 potongan emas batangan, bagaimana dia bisa membayar pekerja dengan jumlah yang tepat, yaitu 1/7 emas batangan di akhir setiap shift? Mari kita lihat bagaimana hal ini bisa terjadi. Ratu membuat 2 potongan pada batangan, membaginya menjadi 3 bagian. Potongan pertama adalah 1/7 bagian dari batangan. Potongan kedua adalah 2/7 bagian dari batangan. Dan yang ketiga adalah 4/7 bagian dari batangan. Setelah hari pertama bekerja, Ratu memberikan 1/7 bagian sebagai upah kepada pekerja. Pada hari berikutnya, dia memberinya 2/7 bagian dan meminta 1/7 bagian sebagai imbalannya. Pada akhir hari ketiga, Ratu memberikan bagian terkecil lagi kepada pekerja tersebut. Dia memiliki total 3/7 batangan emas di tangannya. Kemudian, setelah hari keempat, Ratu mengambil 2 potongan pertama dan memberikan 4/7 bagian kepada pekerja tersebut. Pada akhir hari kelima, Ratu memberikan 1/7 bagian lagi kepada si pekerja. Dan pada akhir hari ke-6, dia memberikan pekerja 2/7 bagian dan mendapat 1/7 bagian lagi. Pada hari ke-7, dia membayar pekerja tersebut dengan 1/7 bagian terakhir. Dan kesepakatan selesai. Siap untuk putaran terakhir dari level pertama? Kalau kamu telah menjawab semuanya dengan benar sejauh ini, aku berani bilang kamu adalah bagian dari kelompok orang yang sangat istimewa. Semoga berhasil dengan yang berikut ini. Ini akan menentukan apakah kamu akan melanjutkan ke level kedua.
Dua bus melaju satu sama lain dengan kecepatan 65 km per jam. Keduanya dipisahkan oleh jarak 65 km. Seekor burung terbang ke sana kemari, hinggap di bus pertama dan kemudian di bus kedua dengan kecepatan 80 km per jam. Pada saat kedua bus berpapasan, berapa kilometerkah burung kecil itu telah terbang? Pecinta matematika, ini cocok untukmu. Hal pertama yang perlu kita cari tahu adalah waktu yang dibutuhkan kedua bus untuk bertemu. Untuk mengetahuinya, kita harus membagi jarak antara kedua bus dengan kecepatan gabungan kedua kendaraan. Jika keduanya melaju dengan kecepatan 65 km per jam, maka kecepatan gabungan mereka adalah 130 km per jam. Karena jarak antara keduanya adalah 65 km, maka kita bagi 65 dengan 130. Ini akan memberi kita 0,5 jam atau 30 menit. Untuk mengetahui total jarak yang ditempuh oleh burung, kita kalikan kecepatan burung dengan waktu yang dibutuhkan kedua bus untuk bertemu. Dan ini akan memberi kita 80 kali 0,5. Jadi, jawaban yang benar adalah 40 km. Aku lelah hanya dengan memikirkan burung kecil yang terbang sejauh itu. Hei, kalau kamu berhasil menyelesaikan tes sejauh ini, selamat! Kamu baru saja membuka level 2. Di level ini, kamu punya waktu 15 detik untuk memikirkan jawabannya. Teka-teki akan semakin sulit, jadi tetap fokus ya. Seekor kura-kura saat ini berada di dasar bukit setinggi 64 meter dan sedang berusaha mencapai puncak. Setiap jam, kura-kura tersebut memanjat 4,5 meter dan tergelincir ke bawah 0,3 meter. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kura-kura untuk mencapai puncak bukit? Inilah pemikiran di balik teka-teki ini. Setiap jam, teman kura-kura kita memanjat total 4,2 meter kan? Karena kura-kura tersebut memanjat 4,5 meter dan meluncur tur 0,3 meter, maka kura-kura tersebut membutuhkan waktu 15,2 jam untuk mencapai puncak tebing tersebut. Karena 15,2 kali 4,2 sama dengan 64. Nggak terlalu buruk kan? Pertanyaan seperti ini memungkinkan pewawancara untuk menguji kemampuan pemecahan masalahmu dalam hal angka. Kamu tahu, kalau kamu ingin bekerja di perusahaan antariksa, kamu mungkin harus sangat, dan maksudku sangat ahli dalam hal angka. Teka-teki berikutnya adalah salah satu favorit Elon Musk. Teka-teki ini singkat namun rumit. Kalau ada orang di sini yang bermimpi untuk menjadi pegawai di SpaceX, sebaiknya kamu menjawab yang satu ini dengan benar. Bayangkan kamu berdiri di permukaan bumi. Kamu berjalan 1 mil ke selatan, 1 mil ke barat, dan 1 mil ke utara. Kamu akan berakhir tepat di tempatmu memulai. Di manakah kamu? Kalau kamu menjawab kutub utara, maka kamu menjawab dengan benar. Tapi teka-teki nggak berhenti sampai di sini. Kalau kamu nggak berada di kutub utara, di mana lagi kamu bisa diberi instruksi yang sama persis? Ya, kutub selatan. Begini cara kerjanya. Teka-teki ini mengasumsikan dunia ini adalah sebuah bola yang sempurna. Dan kalau memang benar demikian, satu-satunya tempat di mana kamu bisa berjalan sejauh 1 mil ke arah selatan, barat, dan utara, dan berakhir di tempat yang sama adalah di salah satu kutub. Mengerti? Untuk mencapai level 3, kamu harus menjawab teka-teki ini dengan benar. Ada 2 senar di dalam sebuah ruangan. Yang kamu tahu, setiap senar membutuhkan waktu 1 jam untuk terbakar. Tugasmu adalah menghitung waktu tepat 45 menit menggunakan senar sebagai satu-satunya sumber untuk mengetahui waktunya. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Beginilah caranya. Kamu harus menyalakan kedua ujung senar pertama dan salah satu ujung senar kedua. Dalam 30 menit, senar pertama akan terbakar seluruhnya karena senar tersebut terbakar 2 kali lebih cepat dengan kedua ujungnya terbakar. Kemudian, kamu harus menyalakan ujung kedua senar kedua. Senar kedua masih punya waktu 30 menit lagi untuk terbakar. Tapi dengan menyalakan ujung yang lain, tali akan terbakar 2 kali lebih cepat, yaitu dalam waktu 15 menit. Tara, kamu telah mencatat waktu 45 menit tanpa bantuan jam apapun.
Hei pintar, kamu baru saja mencapai level 3. Kalau aku jadi pewawancara, aku mungkin akan langsung memberimu pekerjaan. Namun, pastikan kamu menjawab semuanya dengan benar ya. Pertanyaan-pertanyaan terakhir ini jauh lebih spesifik. Seperti semua pertanyaan dalam video ini, pertanyaan-pertanyaan ini digunakan dalam wawancara kerja yang sebenarnya. Jadi, pada dasarnya kami melatihmu untuk menjadi hebat dalam wawancara. Sebagai contoh, kalau kamu melamar pekerjaan di JP Morgan, ini adalah jenis pertanyaan yang harus kamu jawab. Berapa banyak lampu jalan yang ada di New York City? Bisakah kamu mengetahui jumlahnya sebelum waktunya habis? Meskipun terdengar mustahil untuk menebak jawaban tanpa mencari di Google, yang ingin diuji oleh JP Morgan adalah kemampuan memperkirakanmu. Begini logikanya. Wilayah New York City punya jaringan kota yang teratur. Jadi tugas pertamamu adalah memperkirakan jumlah blok horizontal dan vertikal di setiap wilayah. Kemudian, perkirakan jumlah lampu jalan yang mungkin dimiliki setiap blok. Kalikan angka tersebut dengan 5, karena New York City terdiri dari 5 wilayah, maka kamu akan mendapatkan jumlahnya. Jika jumlahnya mendekati 300.000, maka kamu sudah benar. Kalau kamu melamar pekerjaan di sebuah perusahaan kesehatan, kamu akan dihadapkan pada teka-teki buah ini. Harga sebuah apel adalah 40 sen, harga sebuah pisang adalah 40 sen, dan harga sebuah jeruk bali adalah 80 sen. Berapa harga sebuah bir? Astaga, aku harus membacanya beberapa kali sebelum mengetahui apa yang harus dilakukan dengan teka-teki ini. Kunci untuk menjawab teka-teki ini adalah fokus pada huruf vokal. Kalau kamu mengenakan biaya 20 sen per vokal, kata apel yang terdiri dari 2 vokal akan dikenakan biaya 40 sen. Dengan logika yang sama, pisang dengan 2 vokal akan berharga 40 sen, dan jeruk bali dengan 4 vokal akan berharga 80 sen. Harga sebuah bir adalah 20 sen. Dan itulah jawabannya. Kamu telah berhasil mencapai akhir tes ini. Periksa ketiakmu. Kalau kamu berkeringat, itu mungkin berarti kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sebagai penutup, inilah pertanyaan menarik yang diajukan oleh perusahaan teknologi kepada orang yang diwawancarai. Bagaimana kamu menggambarkan internet kepada seseorang yang baru saja terbangun dari koma selama 30 tahun? Berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya, pertanyaan ini nggak punya jawaban benar atau salah. Kamu bisa mencoba membandingkannya dengan sesuatu yang ada 30 tahun yang lalu misalnya. Atau kamu bisa saja masuk ke mode Spielberg dan menggambarkan dunia yang nyaris seperti fiksi ilmiah yang kita tinggali saat ini. Apapun itu, kuharap kamu mendapatkan pekerjaan itu. Di video kali ini, kamu perlu nyelesain soal matematika. Tapi pemanasan dulu ya. Ada berapa bebek yang bisa kamu lihat di gambar ini? Bebek yang ngumpet juga perlu dihitung. Jadi totalnya ada 15. Tadi hitunganmu udah benar kan? Hitung jumlah bunganya dong. Betul, ada 17. Apa kamu bisa nemu 3 perbedaan di kedua gambar ini? Ini dia. Sekali lagi ya, apa aja 3 perbedaannya? Apa kamu bisa nemu semua? Sip, ini dia, mantap. Kita mulai soal matematikanya yuk. Amati gambarnya baik-baik ya. Angka 25 dihasilkan dari 5 kali 5, maka bentuk ini bernilai 5. Lalu bentuk lain di persamaan kedua bernilai 4. 4 plus 6 sama dengan 10. Jadi lingkaran merah ini bernilai 6. 5 kali 6 sama dengan 30. Soalnya masih mirip nih, tapi agak sulit. Pelan-pelan aja lah ngerjainnya.
Kalau 3 pasang sepatu bernilai 30, berarti satu pasangnya sama dengan 10. Maka satu kucing yang memakai peluit ini bernilai 5. Jadi 2 peluit sama dengan 4 dan 1 peluit sama dengan 2. Selanjutnya, sepasang sepatu ini bernilai 10 dan kucing yang memakai peluit sama dengan 5. Tapi kucing ini nggak punya peluit. Nah, karena nilai peluit sama dengan 2, berarti kucing yang nggak pakai peluit sama dengan 3. Dan satu peluitnya sama dengan 2. 10 plus 3 plus 2 sama dengan 16. Ayu dan Dita adalah kakak beradik. Saat Dita berumur 18 tahun, umur Ayu sama dengan setengah umur Dita. Dan umur Dita sekarang adalah 26 tahun. Lalu berapa umur Ayu sekarang? Saat umur Dita 18 tahun, Ayu masih berumur 9 tahun. Jadi selisih umur kedua cewek ini adalah 9 tahun. Kalau sekarang Dita berumur 26 tahun, maka umur Ayu 17 tahun. Saat Pratiwi berumur 16 tahun, mamanya sudah berusia 39 tahun. Dan kalau sekarang umur Mama Pratiwi 2 kali umur dia, berapa umur Pratiwi? Umur keduanya terpaut 23 tahun. Jadi sekarang umur Pratiwi 23 tahun dan mamanya 46 tahun. Ica punya banyak koleksi CD. Saat dia lagi beres-beres rumah, ternyata dia baru tahu kalau dia punya 172 CD. Lalu dia menjual semua CD itu, kecuali 7 CD penyanyi favoritnya dan 5 CD band favoritnya. Jadi sekarang CD Ica tinggal berapa ya? Kalau dia menjual semua CD kecuali 7 dan 5 tadi, berarti sisanya 12 CD. Semua murid diminta berdiri melingkar saat jam olahraga. Kalau murid kelima berhadapan-hadapan dengan murid ke-12, ada berapa murid yang berdiri di lingkaran ini? Di antara murid kelima dan ke-12 ada 6 murid lain. Kalau keduanya saling berhadapan, berarti di seberang mereka juga ada 6 murid. Jadi totalnya ada 14 murid yang di dalam lingkaran. Dina punya toko permen di kota X. Dia menjual permennya seharga Rp1.200 per lusin. Berapa permen yang bisa kamu beli kalau uangmu Rp10.000? Kalau uang Rp1.200 bisa untuk beli selusin permen, berarti perbungkusnya seharga Rp100. Nah, dengan uang Rp10.000 tadi, kamu bisa beli 100 permen. Untuk merapal mantra, Flora harus nyusun semua batu ini dalam urutan yang benar. Dia punya 4 batu yang masing-masing berwarna ungu, hijau, merah, dan biru. Di petunjuknya tertulis begini. 1. Batu merah cuma bersebelahan dengan 1 batu. 2. Batu hijau dan ungu nggak bersebelahan. 3. Batu hijau berada di tepi kanan. Apa kamu bisa ngebantu Flora untuk nyusun batu ini? Kalau batu merah cuma bersebelahan dengan 1 batu, berarti posisinya ada batu ini antara tepi kiri atau tepi kanan. Tapi karena batu hijau sudah ada di tepi kanan, batu merah ini pasti ada di tepi kiri. Petunjuk nomor 2 juga nyebutin kalau batu hijau dan ungu nggak bersebelahan. Berarti di tengah-tengahnya ada batu biru. Jadi urutannya adalah batu merah, ungu, biru, dan hijau. Kayla lagi menjelajahi hutan di siang bolong. Dan saat ngeliat rumah kosong, dia langsung masuk ke situ. Pintu di belakangnya langsung nutup dan nggak bisa dibuka lagi. Waduh, Kayla terjebak tuh. Lalu di hadapannya ada 3 pintu yang harus dia pilih. Di balik pintu pertama ada lubang besar yang akan menjebaknya sampai jauh ke bawah tanah. Di balik pintu kedua ada kaca pembesar yang terfokus langsung ke cahaya matahari. Dan kaca ini bisa ngebakar tubuhnya kalau dia berani lewat. Di balik pintu ketiga ada singa garang yang siap menerkamnya dari dalam. Gimana cara Kayla kabur dari rumah itu? Kayla harus nunggu sampai malam.
Dengan begini, dia bisa melewati pintu kedua yang diberi kaca pembesar tanpa was-was. Amelia, Bella, Citra, dan Denisa adalah saudara kembar 4 yang suka ngeprank. Suatu hari, guru mereka ngebolehin Amelia untuk pulang cepat karena dia harus pergi ke dokter. Tapi bu guru ini nggak hafal dengan Amelia yang asli. Lalu si kembar 4 malah ngejailin guru mereka dengan bilang begini, "Amelia ada di antara kami yang berdiri di tengah." Bukan, Amelia ada di antara kami yang berdiri di samping. Aku Amelia, aku bukan Amelia. Dari semua keterangan ini, cuma satu yang bisa dipercaya. Kira-kira mana ya Amelia yang asli? Kalau Amelia adalah cewek yang pertama, berarti cewek kedua dan keempat ini berkata jujur. Tapi kalau Amelia adalah cewek yang kedua, maka cewek pertama dan keempat berkata jujur. Kalau Amelia adalah cewek yang ketiga, berarti cewek yang pertama dan ketiga berkata jujur. Tapi kalau ternyata Amelia adalah cewek yang keempat, maka cuma cewek kedua ini yang udah jujur. Jadi udah jelas lah ya, Amelia pasti cewek yang keempat. Ismi kesasar setelah dia muter-muter di tengah hutan. Beberapa saat kemudian, dia nemu rumah penyihir, ngelus-elus Anabul dan minta tolong si penyihir untuk dicariin jalan pulang. Tapi penyihir itu lagi pengen main game. Kalau Ismi menang, dia bisa pulang. Tapi kalau kalah, dia harus tinggal bersama si penyihir selamanya. Kita perlu nyebutin angka dari 1 sampai 10. Pemain berikutnya harus milih angka dari 1 sampai 10 yang nilainya lebih besar dari angka sebelumnya. Orang pertama yang bisa nyebut angka 50 akan menang. Sekarang giliranmu. Gimana cara Ismi ngalahin si penyihir di game ini? Untuk nyebutin angka 50, Ismi harus bikin si penyihir nyebutin angka 40 sampai 49. Jadi sebelum sampai 50, dia harus bilang 39. Nah, kalau dia mau nyebutin angka 39, si penyihir perlu milih angka dari 29 sampai 38. Jadi Ismi harus bilang 28, dan sebelum itu ada angka 17. Sebelumnya lagi ada angka 6. Jadi, Ismi harus mulai dengan angka 6, lalu 17, 28, 39, dan 50. Carla terbangun di penjara bawah tanah dalam keadaan linglung. Dia harus keluar dari situ, tapi pintunya di password. Apa kamu bisa nebak kodenya? Deret angka ini dihasilkan dengan mindahin digit terakhir di deret sebelumnya. Jadi, kata sandinya pasti 4728. Bu Davi sudah berusia lanjut, tapi dia suka banget nyeritain pengalaman hidupnya. Setelah menjalani 1/4 hidupku, aku beli mobil pertamaku. Aku menikah 1/12 hidupku kemudian. Dan 1/6 hidupku kemudian, aku mulai berbisnis. 1/4 hidupku kemudian, cucu pertamaku lahir. Dia baru ngerayain ulang tahunnya yang ke-18. Berapa umur Bu Davi? Oke, kita ganti aja umur Bu Davi dengan simbol X tahun. 1/4 dari hidupnya sampai dia beli mobil pertama adalah X/4. Lalu ada X/12 hingga pernikahannya. X/6 menuju perintisan bisnisnya. X/4 menuju kelahiran cucunya. Tambahin juga selang 18 tahun dari saat itu sampai sekarang. Hasilnya harus sama dengan X. Dengan nyelesain persamaan ini, kamu bisa tahu kalau X sama dengan 72. Jadi saat ini, Bu Davi sudah berusia 72 tahun. Ismi muter-muter di tengah hutan lagi, tapi kali ini dia nggak kesasar. Untungnya dia bisa nemu jalan pulang, tapi dia harus lewat jalan lain untuk pergi ke rumah si penyihir. Dia juga punya teka-teki seru untuk perempuan tua itu. Rencananya, Ismi mau bikin kesepakatan. Kalau si penyihir nggak bisa mecahin teka-teki ini, Ismi boleh membawa pulang kucing kesayangannya. Penyihir itu akhirnya mau mengikuti permainan Ismi. Dia diberi selembar kertas persegi ukuran 4x4 cm. Jadi luas totalnya 16 cm persegi. Ubah kertas ini jadi persegi seluas 8 cm persegi tanpa penggaris. Gimana penyihir itu bisa nyari solusinya?
Dia harus ngelipat keempat sudut persegi ke bagian tengah untuk mendapat persegi yang luasnya 2 kali lebih kecil dari persegi pertama. Yah, Ismi masih belum beruntung tuh. Kucing si penyihir masih tetap bersamanya. Di dalam kardus ini ada 5 bola merah, 8 bola biru, dan 11 bola ungu. Alisa dapat giliran untuk mecahin tugas rumit. Dengan mata tertutup, dia harus ngambil bola yang ada sampai dia yakin kalau dia udah ngambil 2 warna yang berbeda. Minimal dia harus ngambil berapa bola ya, biar tugasnya ini bisa terpecahkan? Apes-apesnya, Alisa perlu ngambil bola yang warnanya sama sampai habis. Tapi kebanyakan bola itu berwarna ungu. Jadi kalau dia selalu ngambil bola ungu, hasilnya ada 11 bola. Dan setelah itu, dia baru bisa mendapat warna lain. Artinya, dia perlu ngambil 12 bola.